saya sih, jika nanti usaha saya ini berhasil, saya ingin istri saya yang saat ini bekerja di luar negeri di Singapura bisa kembali dan kita bisa berkumpul bersama dan melanjutkan rintisan usaha ini, dikembangkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Eko Wahyudi. Saya tinggal di Desa Winong, RT 2 RW 3 Pendem, Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, di sini saya merintis usaha kerajinan bambu seperti termos custom bambu, cangkir, dan ada beberapa miniatur lokomotif. Nah, sebelum saya merintis di kerajinan bambu ini, banyak sekali usaha-usaha yang mungkin sudah saya tekuni, sudah saya kerjakan, tapi sering jatuh bangun. Di tahun sekitar 2006 itu saya merintis usaha raket, bulu tangkis, jualan keliling, sales freelance seperti itu sampai tahun 2016. Nah, di tahun-tahun itu masa-masa paling sulit buat saya adalah di saat usaha mulai jatuh. Nah, kemudian istri pun memberikan support kepada saya bekerja ke luar negeri untuk memperbaiki ekonomi kami sekeluarga. Dan di saat istri ke luar negeri, nah itulah saat-saat paling sulit buat saya dalam rumah tangga, karena seharusnya saya yang bekerja mencari nafkah, tetapi malah istri yang harus ke luar negeri untuk membantu saya. Dan disitulah hati saya mulai tergerak, bagaimana caranya saya bisa berhasil agar istri kembali lagi ke rumah menjalankan usaha ini. Nah, sebelum saya ketemu di kerajinan ini pun alhamdulillah ada salah satu yayasan mungkin dapat SMS dari WhatsApp yang nggak saya kenal. Itu di saat paling sulit buat saya, saat saya paling merasa sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian datang ada WhatsApp dari salah satu yayasan di Jakarta sana. Ya, saya juga awalnya juga nggak tahu itu yayasan apa. Kemudian saya berusaha koreksi lagi, oh apa ini ya yang namanya jalan Allah itu buat saya. Mungkin saya harus bersedekah, atau mungkin saya harus melakukan sesuatu untuk anak-anak duafa ini. Nah, di sinilah saya mulai tergerak, saya meyakinkan diri. Nah, inilah jalan saya. Saya dibantu lewat dari yayasan itu, memberikan saya support dari yayasan. Kemudian ya, saya anggap itu suatu jalan lah buat saya. Kalau saya pengen berhasil ya, ikutilah itu, ambil jalan itunya. Akhirnya saya juga
berinisiatif, ya udah, saya akan lebih bersungguh-sungguh mencari nafkah untuk keluarga agar istri bisa balik lagi. Ya nanti dapat hasil usaha ini ya saya sumbangkan, donasikan untuk salah satu yayasan itu ya. Nah, untuk memulai usaha kerajinan bambu ini, pertamanya saya sih sekedar iseng ya, pengen buatin mainan buat anak, kasihan sendiri di saat saya di rumah kerja, biar dia bisa terhibur dengan mainan. Nah, akhirnya saya buat salah satu mainan miniatur lokomotif ini. Tadinya niatnya buat anak, buat mainan gitu, biar nggak merasa sendirian di rumah. Tapi ternyata setelah saya posting kok dapat respon yang bagus dari pembaca-pembaca di internet. Akhirnya saya berusaha melanjutkan kerajinan bambu ini. Setiap pesanan saya buatkan misalkan termos, cangkir bambu itu. Kalau untuk bambu-bambu ini saya dapat dari kebun sendiri. Di belakang kan ada kebun bambu. Nah, daripada saya nggak terpakai, cuma dipakai buat memasak, saya punya ide, cobalah saya bikin mainan buat anak. Kemudian saya posting dan alhamdulillah dapat respon bagus dari Facebook itu, dari dunia media sosial itu dapat respon bagus. Ada juga yang menanyakan tentang kerajinan gitu. Saya merintis ini ya sudah sekitar 2019 udah mulai menggeluti di kerajinan bambu ini. Dan untuk produk-produknya ini semua sebenarnya berdasarkan dari permintaan pelanggan. Pelanggan ada yang coba, "Mas bisa bikinkan termos, bisa bikinkan cangkir," ya saya terima pesanan itu, tapi saya juga minta waktu beberapa hari untuk mengerjakannya. Untuk proses pengerjaannya sih sebenarnya bisa dibilang cukup mudah, nggak begitu sulit juga untuk proses pengerjaannya. Dan yang dibutuhkan cuma ketelitian dan kreativitas. Nah, untuk bambu yang saya gunakan bambu hitam. Sebenarnya semua bambu sih bisa, cuma saya memanfaatkan yang ada di kebun saya. Ada pohon bambu dan bambunya jenis bambu hitam, ya saya manfaatkan. Saya buat seperti ini, termos sama cangkir. Nah, salah satu keunggulan produk saya di bambu ini adalah yang pertama ramah lingkungan, go green, dan kemudian mempunyai daya tarik seni tersendiri, unik gitu dari bambu. Untuk pesanan-pesanan kebanyakan sih luar kota, dari daerah Bandung, Jakarta, ada juga dari Solo. Untuk menyelesaikan pesanan-pesanan ini biasanya saya juga mengajak pemuda di desa sini untuk bekerja sama menyelesaikan pesanan cangkir ini. Untuk pesanan-pesanan ada dari daerah Bandung, Jakarta, dan Solo. Sempat juga di daerah Bandung itu dapat pesanan untuk membuat 100 tumbler, 100 termos. Nah, 100 termos itu kan kita, kalau saya sendiri
membuat itu saya rasa juga sulit, butuh waktu yang lama, dan dari pembeli pun juga kita ada kesepakatan 100 termos bisa diselesaikan 2 minggu. Nah, setelah itu saya berpikir bagaimana bisa menyelesaikan 2 minggu 100 cangkir, sedangkan untuk pengerjaannya prosesnya juga agak-agak lama. Nah, akhirnya saya mengajak pemuda di desa untuk kerjasama di pembuatan termos ini. Nah, alhamdulillah juga dalam waktu 2 minggu terselesaikan. Nah, setelah termos itu saya ada pesanan lagi berupa botol hand sanitizer seperti ini Om, botol hand sanitizer. Pesanan ini dikirim ke Solo, penjual Solo, reseller saya. Untuk jumlah sih ya nggak begitu banyak, nggak begitu besar seperti termos 100 gitu, enggak Om. Jumlahnya ya rata-rata 20 botol gitu. Dan alhamdulillah di pandemi kayak gini masih ada yang pesan kayak gitu. Nah, alhamdulillah juga dari dinas-dinas koperasi di Karanganyar ini juga membantu sekali, mensupport kerajinan ini. Seperti kemarin juga dapat undangan dari Dinkop UKM Jateng untuk mengikuti pelatihan webinar Zoom itu, untuk mendapatkan bimbingan untuk UMKM. Nah, kalau dari Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah kemarin alhamdulillah dapat bantuan BPUM yang tahap kedua sebesar 1.200.000 itu Om. Ya alhamdulillah sekali Om bisa dapat bantuan sebesar itu dari pemerintah. Akhirnya saya masukkan untuk pengembangan di kerajinan ini Om. Untuk pelanggan yang mau datang ke galeri ini bisa langsung berkunjung di galeri saya ini. Dan bagi pelanggan yang pembeli yang datang ke sini mau belajar atau langsung membuat proses kerajinannya pun juga bisa. Nah, untuk langkah selanjutnya harapan saya sih ingin lebih mengembangkan usaha ini khususnya di pemasaran. Pemasaran ini akan diperluas lagi, lebih dirajinkan memasarkan di media sosial itu. Harapannya dari dinas koperasi juga dapat perhatian yang lebih khusus lagi untuk mengembangkan kerajinan ini. Mungkin untuk galeri juga akan saya perluas lagi untuk menarik minat pembeli juga untuk datang melihat-lihat kerajinan. Nah, kemudian bahkan jika ada pelanggan yang datang ke sini pun ingin tahu proses pembuatannya atau ingin belajar membuat pun bisa datang ke sini juga. Untuk usaha ini belum bisa dikatakan saya ini berhasil ataupun sukses Om. Cuma saya ini ya masih belajar, masih berkembang. Nah, yang penting untuk tetap berkarya itu jangan mudah menyerah, jangan pernah jangan pernah patah semangat lah Om. Untuk pesan-pesannya sih jangan patah semangat, jangan mudah menyerah, apapun itu kendalanya tetap lanjutkan apa yang menjadi usaha kita. Harapan saya sih jika nanti usaha saya ini berhasil, saya ingin istri saya yang
saat ini bekerja di luar negeri, di Singapura, bisa kembali dan kita bisa berkumpul bersama dan melanjutkan rintisan usaha ini, dikembangkan bersama-sama.